Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Rashid Afikri dengan NPM 1910-6312 430. Ingin menjelaskan materi tentang latihan fisik untuk anak usia dini. Mata kuliah atletik. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singa Perbangsa Kerawang. Materi latihan fisik untuk anak usia dini, jenjang TK dan SD, harus benar-benar hati-hati dalam memberikan bentuk latihannya. Lalu, terdapat koridor aturan yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh para pelatih. Yang pertama, latihan fisik adalah diberikan dalam suasana yang menyenangkan dan lebih dominan dalam bentuk pola permainan tertentu. Lalu yang kedua, ada beban latihan fisik. Harus diatur mulai beban ringan sampai sedang dan tidak diperbolehkan menggunakan beban maksimal, apalagi beban ekstrim. Lalu yang ketiga, terdapat positif latihan fisik. Perkembangan sistem fisiologis tertentu yang utama adalah kelentukan, kecepatan, dan keseimbangan. Dan yang keempat, negatif latihan fisik. Ada pertumbuhan dan perkembangan sistem muskuloskeletal dan kerap akan membisukan dan kerap akan menimbulkan cedera fisik dan psikis. Lalu, melatih anak TK dan SD. Menurut penelitian era 90-an sampai dengan awal tahun 2000, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan berkaitan dengan pemanfaatan latihan fisik pada usia kelompok ini. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak-anak secara fisiologis memberikan respon positif terhadap pembebanan latihan fisik, meskipun secara volume lebih rendah dibandingkan dengan usia remaja. Lalu, hasil penelitian yang dirangkum oleh Larson dalam Janssen tahun 1989 menegaskan bahwa cedera yang paling dominan terjadi pada atlet usia dini, yaitu TK dan SD, adalah cedera epilepsi otot dan persendian. Cedera ini banyak dialami oleh atlet senam. Lalu, ada aktivitas fisik olahraga untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa SD. Bertujuan untuk memerlukan konsep belajar atau aktivitas yang sesuai dengan usia tumbuh kembang. Berdasarkan karakteristik anak usia sekolah dasar yang senang bermain, bergerak, mengelompok, dan praktik langsung. Oleh karena itu, berkaitan dengan aktivitas tersebut disesuaikan dengan pertumbuhan fisiknya dan perkembangan emosional anak. Lalu, bermain dan permainan bagi anak usia dini. Pengertiannya ialah bermain. Bermain merupakan aktivitas kesehatan anak usia dini yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, dan menimbulkan kenikmatan. Bermain bagi anak berfungsi untuk membantunya mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik maupun mental. Melalui bermain, anak memperoleh kesempatan dan pengalaman yang dapat merangsang proses perkembangannya dari aspek nilai agama dan moral, kognitif, fisik, motorik, bahasa, sosial, dan emosional, serta seni dan kreativitas. Tahapan proses bermain yang dilakukan anak usia dini dimulai dari hanya mengamati sampai mampu melakukan aktivitas permainan secara berkelompok melalui aturan tertentu. Agar suatu kegiatan bermain dapat memiliki fungsi dan kebermanfaatan bagi perkembangan anak, hendaknya kegiatan bermain harus memenuhi persyaratan waktu yang cukup. Lalu, karakteristik perkembangan anak usia dini. Pendidikan awal memainkan peran penting dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia. Pendidikan seperti itu harus dikembangkan untuk masa depan suatu bangsa. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, proses pendidikan harus direncanakan dengan baik dan sistemik. Juga, kebutuhan dan cara anak dalam belajar harus menjadi prioritas. Ini adalah salah satu cara guru untuk merangsang minat siswa dan pengetahuan mereka dengan melibatkan mereka sepenuhnya
dalam proses pembelajaran. Lalu, perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan motorik merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan. Perkembangannya pada anak usia dini dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan motorik adalah sesuatu yang membicarakan gerakan jasmani dan terkoordinasi, sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan berbagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Stimulasi ini dapat diberikan oleh orang tua maupun lingkungan, baik lingkungan di rumah maupun lingkungan sekolah, dengan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung untuk perkembangan motorik anak usia dini. Pemberian stimulasi tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh orang dewasa dalam memberikan fasilitas dan kesempatan yang optimal untuk tercapainya perkembangan yang optimal. Lalu, analisa dan perancangan game edukasi sebagai motivasi belajar untuk anak usia dini. Analisa dan perancangan game edukasi untuk anak usia dini yang terdiri dari pengenalan angka dan huruf merupakan pengembangan dan pengenalan huruf dan angka untuk anak usia dini. Perancangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan bahasa pemodelan menggunakan UML, United Modeling Language. Implementasi penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi atau game edukasi berbasis Android yang sangat bermanfaat pada kalangan anak usia dini. Di samping menumbuh pembelajaran formal di sekolah, anak-anak dapat belajar sambil bermain dengan menggunakan aplikasi ini. Lalu, sumber belajar dan alat permainan untuk pendidikan anak usia dini. Belajar merupakan komponen ilmu pendidikan yang berhubungan dengan tujuan dan bahan acuan interaksi, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, yaitu tersembunyi. Belajar dan pembelajaran dimulai dari peserta didik, dari anak usia dini sampai dengan dewasa. Oleh karena itu, belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Karena sebagian besar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Agar proses belajar berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan berbagai sumber belajar, alat permainan yang menarik, agar proses pembelajaran disenangi oleh anak. Materi selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan anak usia prasekolah di taman kanak-kanak. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam ukuran fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan bertambahnya kemampuan fungsi tubuh atau kemampuan individu untuk mempelajari segala keterampilan yang diperlukannya. Kedua, proses ini terjadi selaras pada setiap individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan, perkembangan, dan mental, emosional anak usia prasekolah. Lalu, materi permainan tradisional sebagai media simulasi, aspek perkembangan anak usia dini. Kegiatan fisik yang sering dilakukan oleh anak prasekolah seperti berguling, melompat, meluncur, berputar, berjalan, dan berlari dipercaya dapat menjadi sarana dalam merangsang sistem kepekaan dan sensorik bagi anak usia dini. Kegiatan tersebut melibatkan emosi dan fisik setiap individu. Setiap kegiatan yang dilakukan mengandung nilai yang penting bagi aspek perkembangan dasar era anak. Lalu, pengembangan kemampuan fisik motorik melalui permainan tradisional bagi anak usia dini. Anak-anak sangat dekat dengan permainan. Dalam kehidupan sehari-hari, permainan fisik maupun tradisional, modern selalu dilakukan anak-anak. Permainan yang dilakukan merupakan sesuatu yang dianggap wajib dilakukan sebagai sarana untuk perkembangan fisik motorik bagi anak usia dini. Permainan modern yang sekarang ini sering dimainkan oleh anak-anak di perkotaan lebih cenderung mengarah ke kemampuan otak daripada kemampuan otot. Oleh karena itu, kepada para orang tua yang tinggal di perkotaan, disarankan lebih memberikan pada anak mengenai jenis permainan yang melatih kekuatan otot. Dari permainan tradisional dapat menjadi salah satu solusinya. Permainan tradisional pun
perlahan namun pasti mulai ditinggalkan karena dianggap kuno serta melelahkan. Padahal, jika ditinjau lebih dalam, dengan permainan tradisional secara langsung dapat memberikan kontribusi kepada anak-anak, diantaranya berupa 1. Pembentukan fisik yang sehat, bugar, tangguh, unggul, dan berdaya saing. 2. Pembentukan mental meliputi sportivitas, toleran, disiplin, dan demokratis. Yang ketiga, pembentukan moral menjadi lebih tanggap, peka, jujur, dan tulus. Yang keempat, pembentukan kemampuan sosial yaitu bersaing, bekerja sama, berdisiplin, bersahabat, dan berkebangsaan. Kata kunci fisik, motorik, permainan tradisional. Lalu, kontribusi permainan tradisional pada anak. Pembentukan fisik yang sehat, bugar, tangguh, unggul, dan berdaya saing. Tadi yang pertama. Lalu yang kedua, pembentukan mental meliputi sportivitas, toleran, disiplin, dan demokratis. Lalu yang ketiga, pembentukan moral menjadi lebih tanggap, peka, jujur, dan tulus. Serta yang keempat, pembentukan kemampuan sosial, yaitu mampu bersaing, bekerjasama, disiplin, bersahabat. Lalu, definisi perkembangan dan pertumbuhan. Secara umum, definisi perkembangan dan pertumbuhan memiliki pengertian yang sama, yakni keduanya mengalami perubahan, tetapi secara khusus, pertumbuhan adalah mengacu pada perubahan yang bersifat kuantitas. Sedangkan perkembangan lebih mengarah kepada kualitas. Artinya, konsep pertumbuhan mengandung definisi sebagai perubahan ukuran fisik yang bersifat pasti, akurat, yakni dari kecil menjadi besar, dari tempat yang sempit menjadi lebar. Selain itu, yang terpenting dalam pertumbuhan ialah terjadinya proses pematangan fisik yang ditandai dengan makin kompleksnya sistem jaringan otot, sistem syaraf, maupun sistem fungsi organ tubuh. Lalu, tips latihan fisik untuk anak-anak. Masa kanak-kanak adalah saat yang penting untuk perkembangan fisik dan mentalnya. Pada masa ini dibutuhkan perhatian besar dari orang tua untuk mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisinya, termasuk membiasakan pola hidup yang sehat. Salah satunya dengan mengajarkan latihan fisik yang benar untuk meningkatkan kebugaran mereka. Itu penting karena pola dan gaya hidup anak-anak sekarang sudah berubah dan mengarah tidak sehat. Misalnya, mereka kurang melakukan gerak fisik dan banyak mengonsumsi makanan berlemak. Anak zaman sekarang, kata dokter Tanya Tatiana dari Fakultas Kedokteran RSCM Jakarta, telah mengalami perubahan pada pola hidup. Mereka lebih suka main PlayStation atau game sepulang sekolah daripada berolahraga. Makanan yang dikonsumsinya banyak yang mengandung lemak dan kolesterol. Akibatnya, berat badan mereka akan berlebih dan munculnya sejumlah penyakit seperti diabetes, jantung, osteoporosis, dan sebagainya. Penyakit jantung sekarang bisa mengenai orang yang usianya muda. Hal yang sama juga berlaku pada penyakit osteoporosis. Dulu, penyakit ini banyak menyerang orang tua. Sekarang, bisa ke anak muda. Bahkan, anak-anak bisa terkena karena kurangnya latihan pembebanan. Ungkapnya oleh dokter Tanya di Jakarta. Fungsi latihan fisik. Latihan fisik akan meningkatkan fungsi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Selain itu, menurunkan risiko timbulnya penyakit jantung, meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang,
serta mencegah keropos tulang. Keuntungan lainnya adalah menambah kelenturan, melatih keseimbangan, melatih koordinasi tubuh, dan menurunkan risiko timbulnya tekanan darah tinggi, serta menurunkan hipertensi. Latihan fisik juga bisa mengurangi lemak di dalam tubuh, mencegah kegemukan dan obesitas, serta meningkatkan kualitas hidup. Juga membuat anak lebih rileks, percaya diri, serta mengurangi kecemasan dan stres. Lalu, bagaimana caranya supaya anak ingin berolahraga? Agar anak nyaman dalam berolahraga atau melakukan latihan fisik, maka orang tua harus memperhatikan pakaian. Pastikan bahannya bisa menyerap keringat dan tidak menghalangi anak untuk bergerak bebas. Sepatu juga harus pas, ukuran dan jenisnya pas, nyaman, dan aman untuk berolahraga dan tak menyakiti kaki. Peralatan yang digunakan juga harus aman. Alat bantu jangan sampai melukai atau menyakiti anak. Lingkungan juga harus aman dan bebas hambatan. Jauhkan meja yang ujungnya lancip, kaca, jendela, karpet yang licin, benda tajam, dan lainnya. Saat berolahraga, mulut anak sebaiknya tidak berisi makanan atau permen. Hal lain perlu diperhatikan, jangan sampai anak mengalami dehidrasi. Karena itu, berikan minuman yang cukup. Lalu, bentuk latihan fisik pada anak. Misalnya, pada latihan aerobik seperti jalan kaki, latihan meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, latihan fleksibilitas atau kelenturan, serta latihan koordinasi dan keseimbangan. Frekuensi latihan fisik bagi anak adalah 2-3 kali per minggu. Latihan untuk anak-anak sebaiknya memakai berat badan sendiri saja supaya tidak cedera, sebab tulangnya dalam masa pertumbuhan. Perkembangan fisik pada individu. Di dalamnya terdapat 4 aspek. Yang pertama, sistem syaraf. Sistem syaraf sangat mempengaruhi perkembangan, kecerdasan, dan emosi. Lalu yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan lalu yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan yang senang untuk aktif dalam suatu kegiatan, yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Lalu yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Lalu ada lagi aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, ada kesadaran personal. Pengertiannya ialah permanen, yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Lalu yang kedua, pengembangan emosi. Pengertiannya, mulai bermain, anak dapat belajar, menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Lalu yang ketiga, membangun sosialisasi. Pengertiannya, bermain memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika berbagi dengan anak lain. Lalu yang keempat, pengembangan komunikasi. Bermain merupakan alat yang paling kuat untuk membelajarkan kemampuan berbahasa anak. Lalu yang kelima, pengembangan kognitif. Pengertiannya, bermain dapat memenuhi kebutuhan anak untuk secara aktif terlibat dalam lingkungan. Lalu yang keenam, pengembangan kemampuan motorik. Pengertiannya, bermain memberikan kesempatan yang luas untuk bergerak pada anak. Pengalaman belajar untuk menemukan. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.